Tadi pertanyaannya yang saya pahami ada dua ya. Mungkin kalau satu pengertiannya sebagian orang melihat dari perspektif hukum lalu mencoba menerapkannya secara general laki-laki dan wanita, gitu ya. Betul ya? Kenapa nih? Cukup. Seperti begini, kita berarti harus lihat bagaimana komentar para ulama dalam berbicara terkait panahan ini secara hukum. Bagaimana hukum seseorang belajar ilmu memanah atau memanah itu sendiri hukumnya apa? Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Namun al-fakir saya pribadi mengamati ternyata tidak beda pendapat, cuman beda kondisi, beda tuntutan hukum. Menurut Imam At-Tabari, hukum memanah itu bisa menjadi fardhu ain, artinya wajib per individu. Jikalau kondisi negara dia bertetangga dengan negara musuh yang sedang terjadi konflik, sehingga bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil atau terjadi kemungkinan besar ada serangan dari negara tetangga yang sedang ada sengketa tersebut, konflik tersebut, hingga merebut daulat negara tempat kaum muslimin itu. Maka untuk seluruh kaum muslimin belajar atau memanah, belajar ilmu memanah atau latihan memanah itu hukumnya fardhu ain. Berarti per individu. Kalau kondisinya sedang terancam, negara tetangga ingin menaklukkan negara kita. Nah, kalau sudah ada kedaulatan negara coba-coba ada yang mengusik, maka hukum memanah ketika itu berubah menjadi fardhu ain bagi orang Islam demi untuk membela agamanya dan negaranya. Makanya ikrarnya pewaris itu memanah demi menjaga kehormatan agama dan bangsa. Jelas ya? Nah, kalau kondisi seperti ini, nggak ada perang, insya Allah aman. Tetangga kita Malaysia ya negara Muslim, tetangga kita Brunei ya negara Muslim, yang Muslim ya. Nah, kalau kondisi seperti ini, menurut Imam Taibuko, memanah itu hukumnya fardhu kifayah. Asalkan di satu wilayah ada satu komunitas yang senantiasa melestarikan ilmu ini, maka dosa yang lain gugur. Berarti Bandung nih, Bandung ya, Bandung nih. Kalau misalnya kalau nggak ada satu madrasah begitu, Ar-Rasyidun yang di situ menerapkan dasar-dasar ilmu panahan, maka seluruh Bandung itu berdosa semua. Alhamdulillah kamu digugurkan oleh teman-teman ini. Ya. Alhamdulillah. Itu kalau menurut penilaian Imam Taibuko, seorang panglima perang dalam dinasti Mamluk yang menerapkan kurikulum panahan itu, diminta oleh seorang raja untuk menulis buku memanah. Muncul kitab namanya Al-Bunyah atas perintah seorang Sultan Mamluk, dinasti Mamluk di Mesir, namanya Sultan Ashraf Sya'ban. Itu yang memerintahkan. Beliau punya tinjauan hukum memanah itu fardhu kifayah untuk satu wilayah. Jadi kalau ada yang menjaganya, nah maka kalau apakah lembaga-lembaga misalnya ada klub-klub panahan yang mereka itu ya latihan tapi orientasinya perlombaan, apa sudah mewakili? Kalau menurut Al-Fakir semoga sudah. Tapi kalau yang dimaksud adalah lembaga yang mewadahi keilmuan, sebagaimana madrasah-madrasah panahan terdahulu dia berbasis keilmuan, berbicara mazhab Qadiri, Hashimi, Ishaqi, melatih murid-muridnya dengan konsep para imam-imam mazhab dalam memanah,
dan seperti itu dulu, berarti kita tinggal ngerolling saja dari apa yang ada dari masa ke masa itu sampai sekarang. Nah, ada yang saya tahu kalau madrasah sekolah ini sedikit, ya. Tapi kalau yang selain itu, pokoknya ada berapa itu ya. Pokoknya ngumpul latihan bareng, pokoknya ngumpul latihan bareng. Apakah sudah termasuk dapat menggugurkan yang fardu kifayah yang begini nih? Kalau saya pribadi semoga saja. Tapi kalau melihat bagaimana zaman dulu, di zaman Ottoman, zaman Mamluk, belum. Itu bukan dianggap mewakili menggugurkan. Karena yang dianggap menggugurkan ada satu community yang mereka terus melestarikan nilai-nilai keilmuannya. Hanya keilmuannya, mazhab-mazhabnya. Nah, seperti begitu. Nah, itu menurut perspektif hukum. Dan memanah itu sendiri bisa juga secara individu bisa hukumnya haram. Haram itu menurut Grand Sheikh, Grand Master dari Al-Azhar, yaitu Al-Imam Ibrahim Al-Bajuri, Grand Master Al-Azhar. Beliau mengatakan memanah itu pada dasarnya tergantung niat yang belajar. Kalau dia belajar ilmu memanah, dia berlatih, bahkan dia ikut lomba mengasah bakat itu untuk merampok, maka hukum belajarnya itu ya haram. Kalau untuk kalau dia belajar ilmu memanah itu tujuannya untuk membunuh orang, ya saat belajar itu sendiri sudah haram. Untuk membunuh kaum muslimin itu haram. Belajar memanah itu haram ketika tujuan oknum atau individu orang itu kan nggak bisa dipukul rata. Oknum tertentu tujuannya untuk bunuh orang, untuk merampok, untuk menyakiti, menzalimi, itu haram. Kalau tujuannya untuk misalnya untuk menguasai pasar panah gitu, biar jadi orang kaya begitu, gimana itu? Itu bisa jatuhnya makruh berarti. Enggak sunnah lah. Karena dia ingin kaya, dianggap bahwa ini subur di sini bisa kaya. Bayangkan kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan seburuk-buruk dosa yaitu ketika ada orang yang datang kepadamu mengharapkan akhirat, namun kamu melihat dia justru kamu mengharapkan dunia. Ya? Orang pikirannya mau mana sunnah. Saya datang ke sini belajar. Nah dia yang melihat orang yang datang banyak, oh jadi boleh sini. Nah ini dosa paling jelek itu kata Imam Haddad. Jangan begitu. Kita ringankan, kita bantu umat ini. Ya Allah, kita hargai semangat mereka ingin belajar itu, ayo mudahkan. Kalau ada ya alhamdulillah, ya kalau nggak ada ya cari dulu gitu aja. Tapi jangan direndahkan. Jadi masalah hukum bisa berubah ya. Tapi pada dasarnya karena ada penyemangatan dari Nabi untuk memanah, maka kembali kepada hukum asalnya yaitu sunnah. Kayak sholat itu hukumnya kalau 5 waktu wajib, kalau sholat 5 waktu sunnah. Namun kalau dia ya haram, ya gitu. Memanah itu sunnah, bisa berubah menjadi wajib, bisa fardu kifayah. Tapi kalau tujuannya salah, untuk untuk menzalimi orang, untuk menembak kaum muslimin, untuk merampok, menekan, bahkan ada yang lebih biasanya alhamdulillah ya, semoga kita dilindungi ya, disebar, diposting, tebar pesona ya, seperti merak yang sedang membuka sayapnya, buntutnya keren ya, biar para betina mendekat. Itu juga, ini bukan untuk tebar pesona, ini kita dapat ya, jangan itulah, itu lain jangan ya. Ini baru kok terpilih. Nah, ada pun wanita itu sendiri apakah boleh memanah? Ya,
selama tidak ada larangan dalam syariat, siapapun tidak berhak melarang. Ya, apakah wanita boleh memanah? Boleh, tapi orientasinya yang berbeda. Kalau laki-laki memanah, orientasinya itu menjaga kehormatan agama dan bangsanya. Ya, tapi kalau wanita tidak, dia memanah untuk diajarkan kepada anaknya saat suaminya tidak ada di rumah. Yang kedua, untuk menjaga kehormatan dirinya. Jadi bukan terus, karena kalau perempuan itu mana bisa narik busur 50 lb, wah dia jadi bukan cantik jelita lagi, gagal jelita. Enggak gitu ya. Jadi agama Islam itu di dalam Al-Quran disebutkan ya fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Agama Islam itu fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Agama Islam itu agama fitrah. Laki-laki, perintah agama yang kaitan dengan laki-laki hal-hal yang bersifat maskulin, betul? Naik kuda, mana, lompat sana, karena maskulin memang begitu. Nah, perempuan itu perintah-perintah yang kaitan dengan wanita itu feminin. Seperti kalau takbir, nggak ada perempuan kalau takbir bukan buka, ya dia karpet. Kalau sujud dia merapat, bukan terus pegangin. Itu urusan pegang-pegangan itu laki-laki. Kalau perempuan merapat, gitu. Nah, maka dalam memanah, kalau dia sampai naik kuda BX itu namanya bertentangan dengan fitrah. Jelas? Bertentangan dengan fitrah. Itu perempuan suruh naik pohon kelapa, nggak bisa. Dia yang jadi pohon untuk dinaiki. Nah, ya bukan, nggak bisa itu. Ada porsinya, ya. Waktu buyut min abwabiha. Kalau masuk rumah itu lewat pintunya. Pintu kebaikan itu sudah ditetapkan. Kalau perempuan ini, perempuan ini. Maka kalau kita melihat sahabat-sahabat, para sahabat Nabi yang wanita, dalam hadis riwayat Abu Daud, mereka terlibat dalam peperangan, namun mereka bertugas untuk mengobati yang terluka, dan itu pun hanya mahram-mahramnya sendiri, bukan mahram orang. Gitu. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud. Namun ketika kondisi tertentu, sahabiah juga ada yang turun gelanggang, tarung, tapi mereka dihukumi minor sedikit, seperti Nusaybah, Umarah, itu jago mana, wanita jago mana, seperti bibinya Nabi Sofyan juga ahli dalam menggunakan senjata. Bahkan Sayyidina Zubair bin Awam yang menjuluki Faris Quraisy, penduga kuda Quraisy, itu yang melatih naik kuda kuminya. Berarti furusiannya wanita orientasinya ngajarkan ke anak, bukan turun gelanggang tebar pesona, enggak, jadi fitnah. Dan jihadnya wanita itu di dalam rumah. Jihad guna fi buyutikunna, kata Rasulullah. Jihadnya wanita itu ada di dalam rumah, nunggu suami merawat anak. Nah, dalam keadaan dia di dalam rumah sedang mendidik anaknya, sedang menunggu suaminya, dia bisa memanah mengajarkan anaknya. Kalau itu boleh. Maka penerapan kurikulum pewaris kalau yang bab yang satu ini cukup boleh ya, kelas pertama itu cukup. Tapi kalau mau naik sampai ke pembidik hati, buat apa? Dan kalau syiarnya sudah dikenal, itu rumah pemanah loh, misalnya suami sedang pergi kemana? Mau tahu dulu sudah, kayaknya mau tugas gitu. Kalau diketahui dia itu latihan, ya Allah, mikir 1000 kali juga kita mau infeksi atau mau nyolong. Baru keluar dari gepeng dan masuk. Arahkan. Enggak bisa. Artinya itu jadi dibawa untuk tidak melindungi kehormatan dan harga dirinya. Tapi untuk orientasi selain itu tidak. Ya. Karena wanita itu kecenderungannya feminin, ya, bukan maskulin. Ada orang
Biasanya kalau itu diteruskan sulit punya anak. Iya. Saya pernah konsultasi ini ke orang yang saya anggap ahli. Ternyata ahli kandungan, ahli apa namanya, ya ahli kandungan, perempuan ada keluhan kesuburan ya, kesuburan. Bagaimana ini biar istri saya seperti punya anak begini? Itu oleh dokternya nggak dikasih obat penyubur, enggak, disuruh mulai sekarang kamu cat itu kamarmu warna pink gitu, warna pink. Terus belajar jahit, main boneka-bonekaan, suka kupu-kupu begitu, feminin. Ketika dia tersentuh dengan hal-hal yang mengandung femininis, dia hormon keibuannya naik. Nah, ketika itu ya berotol anaknya banyak. Ya seperti itu. Tapi kalau sudah jilbabnya loreng army, lipstick sudah gak merah, hitam. Terus ini cat kamar, cat kamarnya itu misalnya hijau army, ya apalah pokoknya. Hobinya panco, bukan masak lagi. Ya kan kita serem lah, nggak fitrah. Saya tuh andai kata ada, misalnya saya ingin nikah ya, terus saya bilang sama calon mertua saya, mana calon saya, Pak, yang saya mau nazar. Tunggu sebentar, tiba-tiba datang naik kuda, bawa busur, bawa pedang. Saya kayaknya nggak jadi. Ya, bisa kan nggak begini gitu. Takut waduh. Tapi kalau dia kemayu, malu-malu, dia nunduk pandangannya, dia takut, dia meremas-remas tangannya, wah, saya kejar betul sebenarnya. Ya, kan begitu dong, karena ada pemiliknya. Nah, pandangan itu silakan diajarkan kepada perempuan, tapi jangan sampai berseberangan dengan fitrahnya, yaitu pemilik. Jelas? Jangan banyak